Oke, berarti ada kesamaan informasi ya. Jadi semua teman-teman juga netizen juga melihat ada kesamaan ya, kesamaan pandangan dan baik itu yang ada di dalamnya langsung ataupun dari analisa dan informasi yang didapat. Oke, sekarang kita membahas tentang eh, sebelum kita masuk ke eh, apa yang menjadi analisa teman-teman di sini bahwa mereka ingin V2 off. Sebelum masuk ke sana, tadi sempat disampaikan soal tadi kalau Pak Anies bilang ada kelompok lain ya, kelompok lain di luar sana yang akhirnya juga ada di dalam kelompok itu. Nah, tetapi saya tadi Pak Sam juga ada sempat sampaikan tentang satu kelompok lagi, yaitu Mayoni. Nah, bisa diinformasikan ini bagaimana apa gitu ya Pak? Ya, oke. Mayoni ini sebetulnya adalah sebuah grup khusus yang dibentuk. Para founder-founder yang membentuk grup Mayoni merasa bahwa mereka perlu membicarakan lebih detail tentang perencanaan-perencanaan mereka dalam rangka untuk membuat atau menggagalkan manajemen untuk meng-on-kan, membuat VTube on. Itu dari Saya awal. berani dari awal Mayoni sudah dikatakan sebagai close group, ya, di mana cara masuknya mereka atau merekrut anggota Mayoni itu sendiri sudah sangat ketat, lebih ketat daripada masuk ke pegawai negeri. Ujian pegawai negeri, katanya begitu ya. Ada ujiannya ya. Ujiannya kalah itu. Nah, ini temuan-temuan yang kami kumpulkan karena saya tidak bergerak sendiri, jujur aja, tetapi dalam satu tim. Nah, kita melihat bahwa maksud dan tujuan dari grup Mayoni ini sudah mulai mengerucut ya. Dibentuk dari, kalau nggak salah ada 6 atau 7 orang, ya, 6-7 orang digawangin ya, 6-7 orang memang dari ketua atau pendiri dari SPI sendiri, yaitu VTuber juga, yang diajak ngobrol sama Bro Ferry tadi, itu juga diikut sertakan di Mayoni, otomatis ya. Berarti keberadaan Mayoni ini sendiri adalah mereka ingin membuat close group hasil dari saringan, ya, screening dari grup SPI. Nah, permulaannya adalah di saat SPI menyatakan bahwa kita akan membuat sebuah organisasi yang legal. Kan nggak mungkin kalau kita mau protes, kita mau demo, kita mau jalan maju yang seperti tadi terus Chris ngomong ya, dia GM aja nggak berani kan, nggak bisa kan dapatkan data perusahaannya gitu ya. Nah, mereka mengatasnamakan sebuah organisasi massa, kita sebutnya ormas. Pembentukan ormas ini tentunya membutuhkan legalitas, pasti membutuhkan biaya, dan segala macamnya. Dan membutuhkan anggota. Nah, masuk ke dalam situ, maka mereka akan membentuk ini menjadi sesuatu legal ya, legal organization atau organisasi yang legal. Ya, memang tujuan mereka dari SPI adalah yang seperti dikatakan tadi, Ferry, Pak Anies, itu semua udah nyata ya awalnya. Tapi sejak ada pergeseran tersebut, mereka merasakan perlu adanya grup yang spesial nih, ya, grup yang khusus, di mana grup ini akan menjalankan misi-misi tertentu yang betul-betul udah terlihat ini, motifnya udah terlihat. Ya, cara masuk contohnya, dia harus menyerahkan KTP, dia harus menyerahkan bukti bahwa dia ada account di VTube dan V+, kemudian bukti screenshot bahwa dia juga melakukan yang namanya fast track. By the way, fast track pada saat itu ya, kalau sekarang kita nggak boleh ngomong fast track, kita nggak ada fast track hari ini kan gitu ya. Dan yang keempat, ada juga bukti bahwa mereka sudah melakukan transaksi beli VP, sehingga data-data ini mereka kumpulkan sebagai syarat untuk join di dalam grup Mayoni. Ya, dibuatlah KTA, ya, dibuatlah kayak semacam kartu namanya, ya. KTA Jadi itu apa, keanggotaan.
kartu tanda anggota, Pak. Oke. Ya, kartu tanda anggota. Jadi akhirnya Mayoni terbentuk, kalau nggak salah, saya sekitar hampir 200, 100, 180, 190 mungkin. Setelah itu mungkin itu semua dari screening ya, screeningnya SPI. Screening itu maksudnya diambil dari SPI. Jadi artinya grup Mayoni itu sebetulnya adalah grup untuk memberikan apa ya, penekanan ya, supaya pergerakan mereka ini menjadi lebih real, menjadi lebih nyata dengan dilindungi ya. Dia bilang dilindungi oleh izin atau legal dari organisasi massa atau ormas ya. Nah, kemudian anggota-anggota itu mungkin di screening dan akhirnya berkurang. Menurut berita terakhir sekarang mungkin sekitar 109 atau 107. Kayaknya 112 107. hari ini, toh. Hari ini 112. Saya nggak tahu. Nah, tapi ada tapinya nih. Pembentuk dan pendiri Mayoni, kalau saya katakan 6 orang, let's say 6 orang ya, 6 orang. 3 diantaranya itu adalah bukan VTuber. Dan mereka tergabung di dalam MAP, yaitu sebuah organisasi, tapi nggak tahu resmi apa enggak, yang terkenal di Facebook, yang tadi dikatakan siapa tadi yang ngomong tuh? Facebook tuh ada yang hater-haternya tuh ngumpul bareng-bareng di situ. Ya, Pak Anies ngomong bahwa itu namanya MAP, Masyarakat Anti Ponzi, yang kemudian mereka itu pernah tutup dan kemudian lahir baru lagi. Ya, lahir baru lagi dengan nama yang sama, Masyarakat Anti Ponzi, di mana para petinggi-petinggi atau orang-orang yang penting di dalamnya itu yang tadi dikatakan dikonfirmasi ya sama Bro Ferry dengan Bu Anies ya, bahwa mereka-mereka sebagian besar ada di SPI. Okay. Sebagian besar ada di SPI. Nah, ternyata termasuk si Dede itu, mereka juga dijadikan, atau dia juga dijadikan sebagai spokesperson. Spokesperson tahu ya Pak ya? Spokesperson itu corong ya. Tapi untuk bukan dari nama itu ya? Bukan. Bukan ya, oke. Jadi bukan. Nah, termasuk itu. Jadi akhirnya dibentuklah Mayoni, didirikan, dikonsep dari orang-orang tersebut, kemudian jadilah Mayoni. Nah, di grup Mayoni ini, ketatnya bukan main. Bukan main ketatnya. Dan maksud dan tujuan mereka itu jelas banget. Apa? Mereka akan mengganjal, menghasut, dan mereka akan berjuang untuk supaya manajemen tutup, manajemen VTube, mengganjal, membuat bagaimana caranya mereka akan lakukan dengan segenap tenaga. Oke, Pak Asem, kalau tadi saya rangkum bahwa salah satunya adalah Mayoni ini awalnya juga dari SVI yang punya niatan baik untuk VTube on. Tetapi dalam statement dari Pak Asem mengatakan bahwa justru Mayoni ini sudah, apakah di awal menurut informasi yang Pak Asem, atau mungkin dari teman-teman juga bisa informasikan, apakah dari awal Mayoni ini sebenarnya juga sama kayak SWI bahwa mereka mau VTube on, tetapi dengan perkembangannya akhirnya mau VTube off? Ya, justru gara-gara terbentuknya Mayoni muncul motif tersebut, Pak. Kalau dulu di SWI mungkin karena terlalu jumlah orangnya, mereka tidak bisa membaca motif tersebut. Masuknya orang-orang atau anggota-anggota non-VTuber yang kita sering sebut sebagai haters atau apapun, mereka kemudian mengkondisikan SVI itu adalah tempat di mana membuli para VTuber sejati. Betul apa betul? Kalau kita membela VTube, di sana dibully habis-habisan. Ayo, siapa yang pernah dibully kan begitu ya? Nah,
Terus kemudian dengan adanya Mayoni itu semakin membuat usaha mereka semakin real. Nah, dan saya menyadari bahwa pembentukan Mayoni itu memang bertujuan bukan urusan membela VTuber, bukan. Dia tidak membela VTuber sebetulnya. Dia hanya mengusahakan supaya VTube ini off dan gagal. Sehingga seperti yang dikatakan Dede, si Dadali itu, dia menantang dengan sangat lantang, gua tunggu lu on. Kalau lu on, gua siap di penjara. Betul ya, teman-teman ya? Saya siap maju. Begitu keyakinannya bahwa mereka lebih tahu daripada regulator. Lebih tahu daripada manajemen. Seakan-akan. Dan dia tahu persis kondisi keuangan manajemen sehingga dia menciptakan berbagai macam isu tentang kondisi keuangan manajemen beserta dengan investor dan segala macamnya. Mereka menganggap ini semua hanya kibul-kibulan. Dia tahu itu benar tahu atau dia menstatementkan bahwa dia tahu? Seperti hari ini saya tahu tentang Mayoni, saya nggak yakin Dede akan memberikan statement yang sama bahwa dia juga tahu kondisi keuangan investor dari VTube, Pak. Bagaimana dia tahu kondisi VTube? Apakah dia ada di manajemen? Bahkan kita pun tidak pernah melihat muka batang hidungnya dia dalam satu pertemuan di Leaders Committee ataupun di Diamonds Club atau di orang-orang yang memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa di situ. Sedangkan saya mengetahui Mayoni dengan segala macam isinya, ya tentunya saya tahu dong. Karena manajemen kan tidak buta. Manajemen tidak menutup mata. Bagaimana perjuangan atau pergerakan mereka. Itu bukan berarti manajemen buta atau tidak tahu. Nah, dari situlah kemudian saya dengar Pak Anies memberikan konten berisi tentang konspirasi, Pak. Nah, itu yang bikin saya, gila ini. Ini baru luar biasa. Teman-teman yang belum lihat itu kontennya, coba lihat itu. Konspirasi itu ada berapa seri? Ada 2 seri ini Pak Anies ya sampai hari ini ya. Seri yang ketiga mau dihajar juga sama dia. Di situ terlihat jelas, Pak. Bahkan seorang Midhan Anies, dia bisa membaca bahwa ada sesuatu yang terjadi, persengkongkolan di antara para founder atau para pendiri, para penanggung jawab, apapun bahasanya, di dalam grup Mayoni tersebut. Karena di dalam grup itu ada kegiatan-kegiatan yang diutarakan di situ. Salah satunya adalah saya bongkar. Salah satunya adalah mereka mengejar, mereka strongly suggest, mereka menyarankan dengan sangat kuat untuk setiap anggota yang di sana segera membuat laporan khusus ke Polri. Saya sebutkan di instansi. Ke Barreskrim, ke Polri, menyatakan bahwa mereka mengalami kerugian di VTube sejumlah sekian juta rupiah dan segala macam, dan menggunakan semua bukti-bukti dan yang tadi untuk pertama kali dia daftar itu loh, digunakan, dan mereka tanda kutip dihasut, brainwash. Karena ada satu pernyataan di dalam SWI dan Pak Tongam yang mengatakan, loh kalau memang ini sudah oke semua, ya kan? Memang sudah tidak ada keluhan, ya sudah, ini kan sudah selesai, ini sudah finish, bahwa VTube ini sudah oke, tidak ada masalah-masalah yang terjadi, ya kan? Nah, kemudian pernyataan itu dikatakan sebagai sebuah ruang, sebuah kesempatan kecil ke dalam kesempitan. Mereka menggunakan itu untuk segera menyusun laporan-laporan yang menyatakan kerugian di intercept ya. Intercept itu apa tuh? Intervensi.
diintercept. Proses di mana legalisasi ini, proses normalisasi ini sudah 100% lolos, ada satu ruang kecil dari omongan itu yang kemudian mereka cepat untuk melakukan yang namanya pelaporan kerugian dan pelaporan dan segala macam kepada Polri. Karena Polri adalah satu dari 13 instansi yang tergabung di dalam SWI. Oke, Pak Sam, berarti saya simpulkan gini ya. Proses sekarang ini kan normalisasi sudah oke. Artinya sudah didok Fitup normalisasi, sudah normalisasi 100%, tinggal waktu di mana Fitup ini on. Ada ruang yang tadi Pak Sam bilang, ada ruang untuk antara normalisasi yang sudah dinyatakan dengan Fitup on, akan ada ruang di sini ya. Entah 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita nggak tahu. Sambil menunggu Fitup on, kemudian Mayoni menyampaikan kepada ke Mayoninya atau SWI-nya. Udah nggak ada ngomong SWI, Pak. Jadi Mayoni ini kan grup para loyalis, misalnya gitu ya. Perintah apa jalan? Perintah apa jalan? Berarti gitu, Pak. menyampaikan untuk memberikan laporan kepada polisi atau Barreskrim bahwa mereka dirugikan oleh Fitup. Yang tujuannya ketika di ruang kosong ini, ketika mereka menyampaikan, maka Fitup on-nya ini bisa mundur ataupun malah tidak dulu. Malah apakah akan direvisi atau direevaluasi, kan kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau menurut hemat saya, motif ini harus kita ungkap di media. Makanya kita kumpul malam ini, saya mau belak-belakan aja. Kalau Anda punya cara untuk berkonspirasi, membuat Fitup ini gagal, membuat Fitup ini off, dengan cara dan strategi bagaimanapun juga, saya mau sampaikan, hari ini saya juga akan membuat teman-teman yang merasa motif tersebut atau yang melakukan motif tersebut, saya katakan malam ini Anda akan saya gagalkan. Saya nggak ngikutin Pak Midan Anies, Pak Sandy, Pak Kris. Saya akan gagalin. Tuh kok bisa, saya Milianto kuat banget. Ngomong kayak gini, nanti itu Dede itu ngomong gitu lagi. Siapa saya Milianto? Nah, nanti personal lagi dia. Nyerang saya kan. Nah, saya tunggu justru itu personalnya kok. Kan gitu, saya tunggu justru. Tapi nggak apa-apa. Dalam artian ini, saya pribadi, saya betul-betul melihat ini sebagai sebuah penyalahgunaan. Betul ya? Sebuah penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pendiri Mayoni untuk menggunakan para member-membernya membentuk sebuah laporan-laporan itu yang notabene tidak pernah terjadi sebelum Fitup yang kemarin-kemarin 4 bulan. Lu ngapain aja? Kok sekarang begitu SWI sudah on, legalitasnya udah diurus 100%, semuanya jelas, semuanya oke, lampu hijaunya sudah nyala, ketok palunya sudah terjadi, dikasih ruang kecil, dan mereka bergerak dengan very desperate. Begitu desperate-nya, dia memerintahkan, dia mengumpulkan semua data-data dari anggota mereka yang pertama dengan pengurusan KTA dan segala macam, dan data-data itulah yang digunakan untuk melaporkan kepada Polri supaya membuka gap ini lebih besar. Supaya membuat ini menjadi kemungkinan-kemungkinan yang ya seperti kayak gini lah. Gua udah kalah nih. Ini kita ngomong kalah nih. Udah kalah judi nih ya. Tinggal terakhir nih, posisi terakhir, pasangan terakhir nih. Semua saya bet, masuk semua. Uang saya kasih semua itu. Semua. All out. All in. Gitu ya. Siapa tahu saya dapat blackjack gitu ya. Siapa tahu saya dapat kartu terbaik. At the last shot. Di shot yang terakhir. Karena saya tahu. Begitu Fitup on. 2 grup ini akan menjadi grup yang tanpa gigi, tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa kekuatan apapun. Ya, ini notabene di dalamnya juga ternyata kan banyak teman-teman kita, gitu kan, teman-teman kita yang khususnya di SWI ya, teman-teman kita yang sebenarnya kita perlu rangkul mereka untuk kembali untuk mengembangkan Fitup. Oke, terima kasih Pak Sam. Kita ke Bro Kris, Pak Anies atau Bro Ferry.
di mana konten-konten teman-teman apakah juga sudah mengarah melihat menganalisa tentang gerakan ini gitu. Apalagi istilahnya kita kan hitungan hari nih ya menunggu VTube on. Mungkin bisa disampaikan, silakan. Karena kita Saya kan dulu kali ya. Karena kan Atau kekuatan Bro Ferry, kita tidak hanya dari Siapa satu dulu? sisi ya, dari Pak Sem aja, kita juga perlu dari teman-teman bagaimana mungkin dari konten-kontennya teman-teman. Silakan Pak Anies. Oke. Dari 6 poin, kebetulan saya salah satu orang yang pertama mendapatkan jawaban atau bertanya kepada Kominfo kemarin itu kapan ya? Di hari ketika mereka mengumumkan itu ada 8 poin ya syaratnya yang VTube on ini ada 8 syarat dan saya sudah tanyakan apakah dengan demikian VTube sudah menyelesaikan 8 syarat itu, 8 ketentuan yang disyaratkan itu. Dijawab sudah benar, sudah dilaksanakan. Kemudian muncul hari ini pengumuman dari IG Pak Tongam yang kita semuanya sudah tahu isinya ada 6 poin. Itu juga saya cross check kepada OJK dan sama persis yang disampaikan 6 poin yang sama. Di antara 6 poin itu memang ada satu gap kecil yang tadi disampaikan Pak Semi ya. VTube membayar kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh PT Future Viewtech. Nah, sebenarnya kalau itu kan isi surat pernyataan, Pak. Jadi yang ditulis oleh Pak Tongam maupun OJK itu adalah surat pernyataan yang dibuat oleh oleh VTube, oleh manajemen. Dengan surat pernyataan itu, manajemen declare kepada SWI kalau memang ada yang dirugikan, manajemen akan membayarnya. Nah, itu perlu kita catat. Itu gap ini kecil. Sebenarnya kerangka pikir yang benar akan kemudian langsung mengerti bahwa dengan pernyataan itu menunjukkan bahwa ada kerugian atau tidak ada kerugian, VTube tetap akan on. Meskipun ada yang menyatakan, saya dirugikan ini, sejumlah ini kemudian dilaporkan, itu tidak akan menghambat. Tidak akan menghambat. Karena apa? Karena klausul itu sudah disetujui. Klausul bahwa kalau ada yang rugi itu akan dibayar oleh perusahaan. Jadi ini case sudah close. Artinya pemahaman yang saya terima dari klausul itu, kalaupun para anggota Mayoni itu kemudian melaporkan, itu tidak ada gunanya. Karena apa? Meskipun dilaporkan, sudah ada perjanjian dan Polri di dalam hal ini salah satu dari 13 instansi yang menyaksikan adanya kesanggupan itu. Jadi kalau memang dilaporkan, laporkan saja biar dibayar, selesai. Nah, inilah yang kemudian tidak dipahami dengan cara seperti ini oleh anggota Mayoni. Dikiranya kalau dilaporkan lalu akan ditunda on-nya atau mungkin tidak jadi on. Nah, jadi kita akan meluruskan ini. Saya terus terang membuat konten yang sudah part 1, part 2, itu sebenarnya ending dari konten itu ingin menyatakan ini, bahwa pergerakan apapun yang dilakukan sepanjang itu masuk di dalam klausul-klausul yang sudah disetujui, dinyatakan oleh perusahaan, oleh PT Future Viewtech, dan disetujui oleh SWI yang diantaranya ada Polri, maka semuanya akan baik-baik saja. Jadi sebenarnya apapun yang sedang direncanakan oleh mereka, dan memang saya membacanya sama persis seperti Pak Semi ya. Saya membacanya memang
mereka masuk ke Mayon ini untuk membangun militansi, ya, militansi penggerak untuk menyatakan bahwa mereka rugi. Di samping itu, saya ingin menyorot satu hal, kalaupun ada yang dirugikan, sama sekali tidak bisa mengarah kepada PT Future Viewtech karena mereka tidak pernah membayar kepada PT Future Viewtech. Kalaupun terjadi semacam rugi, itu satu risiko yang memang ada di dalam bisnis. Jadi gini, bisnis-bisnis semacam ini disebut high IPS ya, high yield investment program, high yield investment program investasi berisiko tinggi. Seandainya teman-teman Mayoni itu mengerti bahwa mereka berada di wilayah itu, maka menyalahkan orang lain yang membuat mereka rugi itu sesuatu yang salah, karena mereka sudah menyadari, apalagi ketika ini banyak singgung oleh Bro Chris juga, bahwa ketika masuk VTube, seseorang itu sudah menyetujui term and condition. Jadi saya kira tidak ada bahayanya sama sekali untuk VTube tidak on. Tapi yang di brainwash ke dalam pemikiran teman-teman yang kurang aware terhadap apa yang tadi saya sampaikan adalah dikiranya dengan demikian VTube akan off. Jadi saya katakan malam ini bahwa apapun yang dilakukan, laporan seperti apapun, itu tidak akan menghambat VTube sama sekali. Terima kasih.